Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Mari bersama sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 26 yang berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pada hari ini diberikan judul Roh Kudus mendoakan. Ketika sakit, mungkin kita semakin memahami bagaimana rasanya bergantung kepada orang lain untuk segala keperluan kita. Maka dari itu mereka ataupun kita yang mungkin pernah mengalami sakit berat, kita sering kesal dan kita sangat-sangat ingin dipahami, sangat-sangat ingin dimengerti. Namun di sisi lain ada kesulitan-kesulitan yang juga dialami oleh orang yang mengalami sakit, yaitu bagaimana berkomunikasi, membuat orang yang mendampingi supaya bisa tetap bersama-sama dengan kita. Di sisi lain, orang yang mendampingi juga merasa serba salah karena harus juga bisa memahami orang yang didampingi, yaitu orang yang sakit. Keduanya ingin saling dimengerti, supaya beban itu terasa ringan. Tetapi memang ada kesulitan-kesulitan yang dialami, sehingga inilah yang membuat keduanya kemudian mungkin merasa kesal ataupun merasa beban itu semakin berat. Nah, di dalam penderitaan yang berat, kadang orang percaya juga sering merasa tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Karena saking beratnya penderitaan yang dialami, membuat dia tidak lagi dapat mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman hidupnya. Kita bahkan tidak mampu lagi memahami keperluan kita sendiri untuk didoakan karena saking begitu berat penderitaan kita. Tetapi kita sangat bersyukur karena kita memiliki Allah yang Maha Baik. Dia bukan saja mengaruniakan keselamatan melalui Yesus Kristus, tetapi Dia juga mengirimkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Ketika penderitaan berat dan bahkan kita tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita, maka Roh Kudus dikatakan dalam Roma 8 ayat 26, Dialah yang akan mewakili kita untuk menyampaikan keluhan kita kepada Allah. Dia memahami bahasa batin kita, bahkan ketika kita tidak mampu mengucapkannya. Jelas doanya itu berkuasa dan pasti diperhatikan sepenuhnya oleh Allah Bapa. Sungguh ajaib dan menakjubkan, bahkan karya Tuhan sungguh tak terselami. Tetapi meskipun ada Roh Kudus yang mendoakan, kita harus tetap berdoa seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Namun kita tidak lagi khawatir tentang ketidakmampuan kita dalam menyampaikan permohonan secara tepat. Kita juga tidak perlu was-was bahwa doa kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Keistimewaan yang Tuhan karuniakan kepada orang yang percaya kepadanya ini sangat-sangat haruslah kita syukuri. Kiranya keyakinan ini menambah semangat kita untuk tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Tanpa harus takut doa kita kurang baik atau doa kita apakah diperhatikan oleh Tuhan. Kita yakin bahwa Roh Kudus akan membantu menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Roh Kudus mendoakan kita. Kiranya menyemangati kita untuk tetap tekun berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin.